Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siang. Baik, pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dan menjabarkan hasil diskusi kami mengenai asas-asas hukum tata negara Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Jumbut Ramadhani, dan kelompok saya ada Ayu Lestari, Faika Amira, Kirasti Konita, dan juga Matilda Valeria Rimper. Baik, langsung saja kita ke materi pendahuluannya yang akan dibacakan oleh teman saya Kirasti Konita. Kepada Kirasti, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menerangkan pendahuluan. Hukum tata negara memiliki asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, asas hukum tata negara Indonesia diartikan sebagai suatu hukum positif yang memberikan arahan dan petunjuk dalam sebuah hukum atau aturan sebagai pijakan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara. Asas-asas hukum tata negara Indonesia ini terdiri dari 1. Asas Pancasila. Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi, selain sebagai falsafah dasar negara, perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya, Pancasila adalah sumber hukum material di Republik Indonesia. Maka dari itu, setiap isi peraturan perundang-undangan di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Indonesia merupakan Pancasila karena memiliki keberagaman yang kaya dalam setiap daerah di seluruh Nusantara dilihat dari hal-hal berikut. 1. Negara Indonesia memiliki keanekaragaman suku budaya dan bangsa ataupun sekelompok etnis. 2. Kebudayaan menjadi ciri khas bangsa dalam hal kekayaan tradisi suatu negara. 3. Agama merupakan kepercayaan yang melekat dalam hal yang ada pada setiap warga negara Indonesia. 4. Bahasa adalah suatu kebutuhan primer bagi makhluk hidup yang merupakan unsur penting dalam suatu identitas nasional yang juga melekat erat kepada setiap individu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kirasti Konita. Selanjutnya, asas kedua akan dibacakan oleh Ayu Lestari. Kepada Ayu Lestari, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada asas kedua ini terdapat asas negara hukum. Asas negara hukum Indonesia sebagai negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya berlandaskan sesuai aturan hukum. Dalam negara hukum, hukum adalah komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sehubungan dengan konsep negara hukum, ada dua konsepsi terkait hal ini, yaitu Rechtsstaat dan Rule of Law. Rechtsstaat adalah pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Rule of Law, konsep ini bertumpu pada sistem hukum common law, yang bersifat yudisial. Asas negara hukum atau Rechtsstaat, cirinya yaitu pertama, adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ayu Lestari. Selanjutnya, asas ketiga akan dibacakan oleh Faika Amira. Kepada Faika Amira, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan asas kesatuan. Asas negara kesatuan berarti bentuk negara dan pemerintahan negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan. Asas ini selaras dengan dideklarasikan oleh para bapak bangsa pada 1945. Penegasan bahwa Republik Indonesia sebagai kesatuan dan bukan federal ada di pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Dalam konsep negara kesatuan, pemegang kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara adalah pemerintah pusat. Sekalipun saat ini sudah ada otonomi daerah yang memberi wewenang besar ke pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya masing-masing, pemegang kekuasaan tertinggi di negara Republik Indonesia tetap pemerintahan pusat. Baik, terima kasih kepada Faika Amira. Selanjutnya, asas keempat akan dibacakan oleh saya sendiri. Asas keempat ada pembagian kekuasaan dan check balances.
Pembagian kekuasaan atau divisions of powers yang berarti kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, yudikatif, eksekutif, atau dikenal dengan trias politika. Pembagian kekuasaan tidak dapat dipisahkan yang dapat memungkinkan adanya koordinasi dan kerjasama antara bagian-bagian itu, atau check and balances. Di Indonesia, pembagian kekuasaan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan negara, seperti yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Pembagian kekuasaan memiliki tujuan agar terjadi kontrol dan keseimbangan antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, trias politika tidak hanya dipegang oleh satu orang saja. Baiklah, selanjutnya ada pembagian kekuasaan di Indonesia yang akan dibacakan oleh Matilda Valeria. Kepada Matilda, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang pertama, pembagian kekuasaan horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pembagian kekuasaan secara horizontal dilakukan pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pembagian kekuasaan vertikal di negara Indonesia. Berlakunya langsung pemerintahan pusat dan daerah. Selanjutnya, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Prinsip utama dari kedaulatan adalah persatuan dan kesatuan yang diwujudkan melalui partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan sendiri berarti kekuasaan tertinggi yang ada di suatu wilayah. Dengan demikian, kedaulatan rakyat mengacu pada kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Sehingga pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti kehendak seluruh masyarakat. Oleh karena itu, prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi bertujuan agar setiap tindakan atau kebijakan pemerintah di daerah pada keinginan rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka melalui wakil-wakil rakyat sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menjabarkan dan menjelaskan. Saya akhiri sampai sini dulu presentasi kami pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan cukup jelas dan bermanfaat bagi teman-teman dan kita semua. Baiklah, saya dan teman-teman saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kekurangan dalam penjelasan dan penjabaran kami. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih kepada dosen dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.